Puji nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah belajar merelakan. Di dalam hidup kita pasti kita semua pernah kehilangan. Entah itu kita kehilangan materi maupun kita kehilangan kesempatan yang sudah jelas ada di depan kita, atau bahkan kita kehilangan orang yang kita sayangi. Bagaimana respon kita di dalam menghadapi kehilangan itu? Seringkali kita jadi berpikir bahwa mungkin Tuhan tidak lagi sayang sama kita. Kita jadi marah, kita menjadi sangat kecewa, bahkan mungkin kita menyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan Tuhan. Ya, namun Bapak Ibu, janganlah kita kecewa berlebihan saat kita kehilangan. Mengapa? Karena yang pertama adalah karena kehilangan mengajar kita untuk tidak terlalu terikat. Salah satu cara untuk mengukur keterikatan kita adalah saat kita kehilangan hal yang kita cintai tersebut. Saat hal itu hilang dan kita mengalami kekecewaan yang berlebihan, berarti kita sudah mulai terikat. Hati-hati terhadap keterikatan Bapak Ibu, karena hal ini sangat berbahaya. Lukas 17 ayat 32 berkata demikian, "Ingatlah akan istri Lot." Apakah Bapak Ibu masih ingat kisah ini? Saat Sodom dimusnahkan oleh Tuhan, istri Lot menoleh ke belakang dan kemudian ia dihukum menjadi tiang garam. Beberapa penafsir Alkitab menyebutkan bahwa mengapa istri Lot menoleh ke belakang ini. Salah satu penyebabnya adalah karena ia masih terpikat dengan Sodom dan semua yang ada di dalamnya. Ia masih merasa sayang dengan apa yang ada di belakangnya tersebut. Saya menyetujui tafsiran ini karena di dalam perjanjian baru di ayat sebelumnya, di dalam Lukas 17 ayat 31 tentang hari Tuhan disebutkan, "Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali." Lalu disambung dengan ayat 32 yang sudah kita baca. "Ingatlah akan istri Lot." Hal ini berbicara mengenai keterikatan terhadap materi. Maka dari itu, jika kita mengalami kehilangan-kehilangan, kita harus belajar untuk merelakan hal-hal yang di dunia ini. Janganlah kita terlalu mencintai sesuatu di dunia ini lebih daripada kita mencintai Tuhan. Kita harus mau belajar bersyukur atas kehilangan yang kita alami. Anggaplah ini sebagai pencegahan terhadap keterikatan. Karena keterikatan dapat membuat kita kehilangan keselamatan seperti istri Lot. Satu-satunya hal yang kita tidak boleh kehilangan hanyalah keselamatan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian poin yang kedua, mengapa kita tidak boleh kecewa berlebihan saat kita kehilangan? Yang kedua, karena kehilangan adalah salah satu cara untuk melatih iman percaya kita. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat mengalami kehilangan dalam jumlah yang cukup lumayan menurut saya. Saya sempat merasa sangat sedih dan kecewa. Saat saya menceritakan hal ini kepada suami saya, ada satu hal yang mengejutkan saya. Dia mengajak saya untuk berhitung. Ya, beberapa banyak saya kehilangan dan berapa banyak berkat Tuhan yang bahkan tidak pernah saya minta tapi tiba-tiba Tuhan berikan. Lalu dia berkata kira-kira begini, "Kayak kamu gak percaya aja kalau Tuhan itu bisa ganti. Tuhan bisa kasih berkat kamu dengan cara yang lain. Kamu percaya aja." Kira-kira begitu katanya. Saat itu saya tersadar bagaimana saya sudah terlalu fokus
dengan apa yang hilang dari diri saya. Tapi saya lupa dengan bagaimana Tuhan sudah memberkati saya. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita tetap baik sekalipun dalam kehilangan kita. Ya, seringkali saat manusia kehilangan, kita sering banget menyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan Tuhan. Di dalam kehilangan kita harus belajar dari tokoh Ayub. Begini kata Ayub dalam Ayub 1 ayat 21-22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa dari kehilangannya Tuhan mengembalikan milik Ayub 2 kali lipat. Kuncinya adalah jangan berbuat dosa dengan mempersalahkan orang lain atau bahkan mempersalahkan Tuhan. Percaya saja bahwa Tuhan itu baik. Percayalah, di dalam kehilangan kita Tuhan mau mengganti dengan yang lebih baik, atau minimal ada pelajaran yang baik untuk kita dari kehilangan yang kita alami itu. Seperti renungan firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar pada pagi hari ini. Renungan ini ada untuk memberkati Bapak Ibu karena kehilangan yang sudah saya alami. Marilah pada hari ini kita mau belajar untuk merelakan apa yang hilang dan dengan iman percaya bahwa Tuhan kita tetap Tuhan yang baik, Tuhan yang mampu mengganti, Tuhan yang tidak pernah salah, dan yang terpenting adalah tidak ada sesuatu yang terjadi di luar izin Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mau tetap mengucap syukur Tuhan, meskipun kami sudah kehilangan beberapa hal yang menurut kami berharga Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, di dalam kehilangan ini Tuhan, Engkau mau mengganti Tuhan dengan berkat yang lebih lagi Tuhan untuk kami Tuhan. Kami beriman dan percaya Tuhan bahwa kehilangan ini mendatangkan sesuatu yang baik di depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tetap bersuka cita Tuhan pada hari ini karena Engkau Allah yang baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.